Jadi yang pertama tentunya kita sama-sama tahu tentang ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wapres, anggota DPR, DPD maupun DPRD. Selanjutnya untuk tata kelola pemerintahan yang demokratis diadopsi sistem desentralisasi di daerah-daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara demokratis. Kemudian kelembagaan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas konstitusionalnya penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2004 sampai pilkada terakhir pada masa pandemi di tahun 2020. Kemudian sejarah mencatat bahwa pemilu fenomenal di era reformasi adalah penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD maupun DPRD. Tentunya desain pemilu serentak ini menimbulkan tantangan, baik dari dimensi hukum, pelembagaan demokrasi maupun teknis penyelenggaraan itu sendiri. Satu hal lagi, syarat presidensial threshold bagi pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dinilai tidak relevan lagi. Jumlah pasangan calon yang disajikan untuk dipilih masyarakat sangat terbatas. Dan sebagaimana kita rasakan pada saat pemilu 2019, hal tersebut menimbulkan polarisasi politik yang suka tidak suka kita rasakan sebagai ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Pemilu serentak atau pemilu borongan tahun 2019 menimbulkan beban yang berlebihan bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. KPU mencatat sebanyak 894 petugas meninggal dunia, 11.239 sakit akibat kelelahan. Namun pemerintah dan DPR justru mengambil keputusan politik untuk tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu yang maknanya pada tahun 2024 pemilu akan diselenggarakan secara borongan untuk memilih presiden, wapres, anggota DPR, DPD ataupun DPRD, serta implikasinya terhadap pemilihan gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Tentunya desain pemilu borongan ini dinilai banyak pihak tidak memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pemerintah, dalam hal ini sistem pemerintah yang presidensial, serta tata kelola pemerintah desentralisasi. Teman-teman, menuju masa transisi Pilkada serentak 2024, ada satu tantangan bahwa pada tahun tersebut antara 2022 hingga 2024 terdapat kekosongan jabatan kepala daerah maupun wakil kepala daerah sebanyak 274. Sesuai pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Pilkada, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh penjabat kepala daerah yang dipilih pemerintah pusat dari aparatur sipil negara. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, Kementerian Dalam Negeri justru membuka opsi TNI Polri diusulkan sebagai penjabat kepala daerah dengan dalih keterbatasan personel ASN yang memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi madya untuk tingkat kabupaten kota dan pimpinan tinggi pratama untuk tingkat provinsi. Kita berharap hal ini tidak terjadi karena sebagaimana agenda reformasi yang utama adalah supremasi sipil. Kalau kemudian ide atau tawaran dari Kemendagri ini dilakukan, tentunya kita akan mengalami setback. Ini tesis dari kita semua tentunya. Selanjutnya adalah model pemilu borongan ini juga membutuhkan energi yang besar, perhatian banyak pihak, utamanya masyarakat pemilih.
sehingga manajemen pemilu semestinya tidak menjadi perbincangan elit politik atau penyelenggara negara, namun juga melibatkan partisipasi publik sehingga mencerminkan pemilu inklusif sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pembahasan penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah yang dipublikasikan media, tahapan pemilu 2024 rencananya dimulai pada awal 2022. Namun hingga saat ini kita sama-sama tahu, regulasi tahapan pemilu masih terjadi tarik ulur antara pemerintah, DPR maupun penyelenggara pemilu. Artinya belum ada kepastian kapan kita akan memulai tahapan-tahapan pemilu tersebut. Tentunya ini berimplikasi terhadap informasi-informasi yang mestinya didapatkan oleh masyarakat. Untuk itu, teman-teman sekalian, hari ini kita mencoba mendiskusikan, mencoba memberikan urun rembuk begitu sebagai warga masyarakat yang tentunya kita berharap bahwa sistem politik demokrasi yang kita pilih bisa memberikan keleluasaan bagi partisipasi publik, tentunya juga tidak mengalami kemunduran sebagaimana agenda reformasi yang telah diperjuangkan sama-sama oleh masyarakat kita pada tahun 1998. Pagi ini kita akan mengundang Mas Ari Sujito untuk ikut memberikan gagasan tentang problematika yang mungkin kita hadapi ke depan. Untuk Mas Ari Sujito kita mintakan topik pemilu serentak 2024, peluang dan tantangan bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia. Dan kepada Mas Haidar Nafis Gume, sebagaimana kita ketahui beliau adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang waktu itu tentunya sudah memperjuangkan bagaimana upaya-upaya penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan bertanggung jawab terhadap hasil, kira-kira begitu. Untuk Mas Haidar Gume, kita minta memberikan pandangan tentang analisis risiko penyelenggaraan pemilu serentak 2024 bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Pemantik diskusi yang ketiga, teman kita, Mas Sidi Wahyudiono. Beliau ini juga mantan Ketua KPU Kota Surakarta pada tahun 2009-2014. Kepada Mas Sidi Wahyudiono kita mintakan berbicara tentang manajemen pemilu serentak 2024, lesson learned atau pelajaran yang kita dapat pada pemilu era reformasi. Teman-teman sekalian, untuk memulai diskusi ini, silakan Mas Ari Sujito untuk bisa memulai dahulu, waktunya 15 menit, kemudian nanti langsung saja Mas Haidar Gume, kita mintakan Mas Haidar Gume juga waktunya kurang lebih 15 menit, kalau lebih sedikit juga nggak apa-apa Mas Haidar Gume. Terima kasih atas waktunya, dan nanti Mas Sidi Wahyudiono juga kita mintakan waktunya kurang lebih sama, lalu kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, monggo kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Ari Sujito dari Sanggar Maos Tradisi. Monggo Mas Ari Sujito, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Gunawan Wibisono, Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Haidar Gume dan teman-teman partisipan dalam diskusi ini. Saya kira memang kalau waktu kita membincangkan pemilu 2024 antara harapan dan kecemasan, ya. Satu sisi kita berharap agar pemilu 2024 ini, karena ini hajatan besar, pemilu serentak, istilahnya Mas Gun tadi, pemilu borongan gitu. Dan itu sebetulnya tidak hanya bicara soal teknis, tapi juga bicara soal substansi, implikasi-implikasi yang dihasilkan di sana. Dan saya rasa ada paling tidak
saya menyebut 5 isu yang penting untuk kita bincangkan soal tadi penentuan jadwal, pentahapan, serta implikasi persiapan kebutuhan. Bisa nggak Mbak Hening bisa share screen? Ya, bisa. Jadi pertama saya menyebut tarik ulur ya, yang kita sebut tarik ulur antara pemerintah, Komisi 2 sama KPU sebagai penyelenggara pemilu yang pada akhirnya nanti ini menjadi isu krusial karena soal jadwal pentahapan ini punya implikasi kalau kerja besar waktunya terbatas itu bukan pekerjaan mudah dan tumpuan bagi penyelenggaraan pemilu sukses itu salah satunya adalah bagaimana persiapan yang cukup matang. Dua soal pencapaian konsolidasi demokrasi, next ya Pak ya. Itu kira-kira apakah pemilu 2024 itu akan bisa mampu mewujudkan konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh upaya-upaya pelembagaan, institusionalisasi ya, kemudian kualitas berdemokrasi kita. Jadi beban besar itu apakah pemilu 2024 ke sana. Ketiga, kita juga melihat upaya apa yang disebut dengan terwujudnya pemilu yang kredibel dan berkualitas. Mengapa ini penting? Karena pemilu bukan sekedar rutinitas pergantian kekuasaan, pemilu bukan hanya rutinitas partisipasi publik di dalam mengambil keputusan berkenaan dengan representasi, tapi juga membangun kredibilitas dan kualitas agar demokrasi bermakna. Yang keempat adalah kontestasi dan kompetisi yang kita perlu antisipasi potensi konflik dan kekerasan. Demokrasi itu embedded di dalamnya soal konflik. Tapi perubahan konflik berubah kekerasan itu menjadi ancaman. Nah, kemampuan mengelola konflik lewat pemilu ini saya kira menjadi isu yang penting yang nanti barangkali secara praksis Mas Hadar Gume yang punya pengalaman di dalam mengelola pemilu ini, termasuk Mas Didi bisa bercerita soal ini. Nah, terakhir soal pemilu serentak ini kira-kira uji pengalaman, uji nyali, tapi sekaligus pertaruhan antara harapan dan kecemasan. Next ya. Ada beberapa 5 pertanyaan yang saya ingin ajukan. Kalau saya tadi diminta Mas Gun sedikit refleksi, bagaimana reformasi dan pemilu itu telah berlangsung era pasca otoriterisme. Lalu capainya kayak apa sih? Apakah sekarang ini makin membaik, makin memburuk, ataukah datar saja mengalami involusi begitu? Apa saja kerentanan yang perlu diantisipasi? Situasi ini penting untuk kita bincangkan agar masyarakat sipil ini juga terlibat menjadi bagian itu, tidak hanya 3 pihak yang tadi saya maksud. Lalu apa tantangan yang diatasi? Kemudian yang terakhir, apa agenda strategis yang mungkin beberapa opsi berkenaan dengan pemilu perlu kita sampaikan. Next. Kalau kita lihat babak reformasi dan pemilu, semua orang hampir melacak ya dari sejarah yang ada. Reformasi politik ini berlangsung mendorong pemilu yang dirombak luar biasa. Perombakan dan perubahan paradigma pemilu yang tidak sekedar kontestasi simbolik di era Orde Baru, tapi ada perubahan mendasar soal saya sebut sebagai paradigma menyangkut penyelenggaranya, independen, kontestannya, regulasinya, setup kelembagaan, tata kelola, dan orientasi. Ini saya sebut sebagai capaian penting menghubungkan reformasi dan pemilu agar membaca pemilu itu tidak sekedar technicality, gitu, tapi juga ada historis background yang itu tidak boleh kita mundur lagi. Gitu. Kemudian kita harus akui capaian strategis pemilu sejak 99, 2004, 2009, ya, 2014 sampai 2019. Nah ini harus jadikan modalitas kita, di mana tonggak-tonggak politik yang kita jadikan sebagai penanda transformasi politik kewargaan itu harus mampu berproses ke arah yang sama. Tidak hanya rutinitas, tapi ada diskurs yang sifatnya substansial. Apakah tata kelolanya, apakah perubahan arah dan orientasi pembangunan politiknya, terus kemudian regulasinya, dan seterusnya. Next. Nah, kalau kita lihat capaian demokrasi, ya kita harus akui banyak menghasilkan dengan segala limitasinya ya. Penguatan partisipasi dan emansipasi sosial, desentralisasi kekuasaan, layanan hak warga negara, governance reform, redistribusi resource dengan orientasi pada pemerataan. Ini beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk kita catat, tonggak-tonggak hasil pemilu juga, menghubungkan governance reform dengan pemilu, menghubungkan desentralisasi dan pemilu,
menghubungkan pilkada dengan layanan publik dan sebagainya. Nah, itu penting. Sehingga ketika bicara pemilu itu harus bicara kira-kira mimpi besarnya kayak apa. Kira-kira substansi yang ingin diarah kayak apa. Tidak hanya sekedar sekali lagi rotasi kekuasaan yang sifatnya simbolik yang itu membuat kita ini harapannya berdemokrasi kok hanya 5 tahun sekali gitu. Padahal sebetulnya everyday life politics itu sebetulnya juga menjadi penanda demokrasi. Nah, next ya. Nah, saya mengatakan apa sih sebetulnya yang perlu dicatat untuk dihubungkan, ya, bahwa ya berkenaan dengan pemilu era reformasi telah menghasilkan pemilu presiden langsung. Satu tradisi penting yang harus kita baca, pilkada langsung, pemilu serentak ini capaiannya luar biasa, dan stabilisasi politik di dalam frame demokrasi. Yang dulu kita antagonisme kita lihat, kalau dulu butuh pembangunan stabilitas politik malah menghancurkan partisipasi era Orde Baru. Sekarang kita cari titik temunya kan bahwa demokrasi itu membutuhkan partisipasi politik dan membutuhkan stabilisasi. Stabilisasi bukan dengan cara yang lama, tetapi ya mengelola konflik dengan baik, mendinamisasi, ada partisipasi tapi tidak terjebak pada anarkisme. Pemilu damai, yes, tapi pemilu berkualitas itu jauh lebih penting. Jadi damai harus diikuti juga berkualitas gitu. Ya kalau terjadi ketegangan, konflik nggak apa-apa sejauh tidak terjadi kekerasan. Supaya itu bagian dari upaya untuk mengenerate apa yang disebut kualitas demokrasi. Nah, ini menghubungkan ini memang tidak mudah, tapi saya perlu untuk ajukan di sini agar mimpi 2024 itu juga harus diikuti bukan sekedar mimpi pemilu sukses, ya, tetapi mimpi tentang reform pemilu yang bisa menghasilkan proses-proses politik yang kredibel, lalu keterwakilan yang baik, presiden yang memadai melalui proses yang bagus, dan kemudian di situ menghasilkan kontrol atas jalannya kekuasaan, partisipasi aktif warga negara, dan seterusnya. Next. Nah, di atas itu semua saya ingin menyampaikan di sini kira-kira kerentanan apa yang perlu kita pikirkan, kerentanan apa yang perlu kita diskusikan agar kita antisipasi. Para reformis itu kan sebetulnya sudah meletakkan dasar menjebol kebuntuan di era Orde Baru, kemudian memasuki babak era reformasi. Tapi seberapa jauh sebetulnya itu telah terkelola dengan baik. Nah, maka kita perlu diskusi tentang potensi keretakan karena ekspresi manipulasi atas kemajemukan informasi sosial. Ini sebagai isu menurut saya sangat penting karena kita punya pengalaman tentang kasus-kasus kekerasan selama pilpres, pileg, dan seterusnya. Dan pembelahan sosial sebagai konsekuensi dari politik yang sangat keras kompetisi waktu itu harus dipikirkan kira-kira bagaimana mengantisipasinya. Nah, yang begini-begini adalah kerja, bukan hanya kerja teknis, tapi kerja substansi karena membutuhkan partisipasi sipil. Bukan hanya stakeholders itu penyelenggara pemilu, lalu pemerintah sama DPR. Tetapi daya jangkau ketiganya ini sangat terbatas. Atas dasar itu maka peran masyarakat sipil, apakah media, ya, jurnalis, akademisi, aktivis CSO, dan kelompok-kelompok yang selama ini juga berkontribusi dan membangun demokrasi, itu harus dilibatkan menjadi bagian dalam proses itu. Dan yang kedua soal menebalnya sentimen identitas, etnis, agama, ras, pengelompokan sejenisnya yang kita sebut sebagai afiliasi-afiliasi sosial politik. Itu seringkali juga tidak bisa dipungkiri menjelang pilkada, menjelang pemilu, rawan disulut. Gitu. Nah, itu ya harus kita atasi bagaimana situasi tenang memikirkan situasi darurat, sehingga pada saat di situasi darurat kita bisa mengerjakan cara-cara antisipatif dengan lebih sistematis. Dan yang ketiga, jumlah kerentanan yang saya sebut adalah mendistorsi kebebasan dengan manipulasi perbedaan. Ini terekspresi melalui cara-cara yang justru anti demokrasi. Banyak kelompok-kelompok itu memanfaatkan kebebasan di era demokrasi, tapi spiritnya sebenarnya anti demokrasi. Nah, ini saya kira banyak gejala yang kita perlu untuk pikirkan. Secara sosiologis, saya membayangkan kalau demokrasi dimanfaatkan kebebasannya itu hanya justru untuk anti demokrasi, maka yang begini-begini ini perlu kita
cegah agar smooth gitu dalam demokrasi itu sendiri. Ini poin kunci kerentanan. Berikutnya next, Pak. Nah, yang juga menarik di era sekarang ini adalah instrumentalisasi informasi. Ya, kita tahu media sosial, media yang membantu memfasilitasi informasi, ini ladang perselisihan ya, dan menebalnya hate speech, produksi dan reproduksi hoax. Suka tidak suka kejadian ini tentu mewarnai cara pandang orang pasca pilpres, pileg dan seterusnya. Nah, apakah ini terjadi di kelas menengah ke atas ataukah juga merebak ke bawah? Ini nanti kita diskusikan. Tapi sebagian besar memang di kelas menengah ke atas yang mereproduksi hoax ini dengan cara-cara untuk mobilisasi. Kita tahu kan banyak teori yang membicarakan soal itu, yang secara praktis sudah tahu menggambarkan ya kekeliruan, informasi salah, tapi kalau diulang-ulang kita tidak kritisi ya dianggap kebenaran itu. Post-truth itu secara praksis dalam tradisi kita lihat itu harus menjadi bagian yang serius untuk kita pikirkan. Next. Nah, yang juga penting untuk kita pahami kaitannya pemilu 2024 itu adalah ruang publik kita makin kumuh, ya, dikotori oleh kecenderungan perselisihan yang dangkal. Kalau debat itu hal yang biasa dalam demokrasi, tapi hanya bergunjing yang hanya sekedar mengaitkan identitas, kayak gitu, mereproduksi, itu kan karena hilangnya nalar publik dan akal di dalam melihat demokrasi, kebebasan dan seterusnya. Yang muncul adalah produksi kebencian dan histeria pencitraan. Saya bukan menolak pemasangan baliho yang masif akhir-akhir ini, tetapi kita perlu kritis bahwa diskurs atas pemilu mestinya melampaui hal-hal pencitraan itu. Dulu sudahlah gitu. Nah, yang kita pikirkan adalah menghubungkan pemilu dengan soal kesejahteraan, soal mengatasi kebencian, mengatasi hoax dan seterusnya itu. Jadi bukan hanya sekedar pamer baliho ya, yang seringkali itu membuat kita itu ragu apa komitmen sebetulnya elit atas kualitas demokrasi ya kan. Ruang publik ini menjadi isu yang penting untuk kita bicarakan agar ekspresi kebebasan di ruang publik ini tidak terdistorsi oleh saya sebut sebagai kecenderungan praktek-praktek manipulatif itu. Nah, next ya. Saya ingin ajak saudara-saudara semua untuk bicara tantangan penguatan demokrasi ke depan berkenaan dengan pemilu 2024 ini. Ya, saya sebut sebagai manuver politik kelas menengah dan pemegang akses alat-alat produksi dan instrumen ini perlu diantisipasi, jangan sampai menciptakan pembelahan sosial di grassroots yang terus terpelihara gitu. Nah, aku kira jika ini bisa dilakukan, saya yakin kita tidak terlalu khawatir dengan 2024 yang makin merusak, tapi justru bisa menjadi momentum kita bangkit gitu. Kontestasi dan tarik ulur antara demokrasi dan otoriterisme itu perlu diantisipasi. Jangan sampai, ini kita nggak sadar aja gitu, jangan sampai secara teknis diglorifikasi, akibatnya nanti ada justifikasi untuk kembalinya neo-otoriterisme. Itu bahaya serius. Kita ini sudah berjuang sama-sama membangun demokrasi, pintunya pemilu, ya harus dikenali harapan-harapan baru, jangan sampai terjadi kemunduran atas nama darurat, kemerosotan demokrasi karena gagalnya negosiasi dan konsensus antara pemerintah, KPU, dan DPR. Ini harus cepat membangun konsensus untuk pemilu 2024 harus berhasil mewujudkan transformasi demokrasi. Nah, kenapa ini penting? Karena ada satu hal yang memang kebetulan hal-hal teknis ada hubungannya dengan hal yang substansi gitu. Nah, aku kira jika ini kita bisa pahami, maka pelibatan publik di dalam proses pemilu, dalam hal penyelenggaraan, hal-hal pelajaran berharga dari sebelumnya ini sangat penting. Next. Jadi konsolidasi di semua lini ini menurut saya diperlukan. Bahasa saya sederhana saja. Mari jadikan pemilu 2024 itu milik publik. Bukan hanya milik tiga pihak gitu maksudku, antara KPU, kemudian DPR sama pemerintah, sehingga ketika belum ada kesepakatan soal waktu, soal agenda dan sebagainya, nanti molor-molor gitu. Implikasinya adalah publik pasti bertanya gitu.
Nah, kenapa ini molor dan situasi seperti apa sih gitu. Nah, sementara sebetulnya saya justru melihat masyarakat bisa saja menjemput dengan aktif atas pemilu 2024 dengan spirit belajar dari sebelumnya untuk membangun kualitas demokrasi yang itu saya sebut sebagai perlunya ada perluasan wacana kritis yang mampu mengedukasi publik. Jadi dibandingkan sering-seringnya masang spanduk, lebih baik melakukan diskusi publik, literasi politik gitu. Mengenalkan ide-ide gagasan tentang 2024 atau pentingnya hubungan pemilu 2004 dengan kesiapan sekarang masyarakat maupun penyelenggara itu jauh lebih penting dibandingkan sekedar menebar baliho. Menurut saya ini catatan penting buat kita ya, karena pertaruhan pemilu 2024 itu antara harapan dan kecemasan. Next. Nah, saya menyebut bahwa pemilu 2024 ini saya sebut sebagai pertaruhan demokrasi. Apakah kian menguat dengan konsolidasi? Ataukah justru merosot dengan gejala atau dengan segala hal-hal yang berkenaan dengan risiko? Saya memulai untuk mendorong agar kecepatan membangun konsensus soal waktu penyelenggaraan tenis dan sebagainya itu segera KPU, DPR, dan pemerintah. Supaya kita energi publik itu tidak digalaukan oleh situasi yang seperti ini. Dan sebaliknya juga mulailah bicara soal kesejahteraan, mulailah bicara soal pelayanan publik, mulailah perbaikan kualitas demokrasi dan seterusnya. Nah, kualitas demokrasi di masa depan salah satunya ditentukan oleh kredibilitas dan legitimasi pemilu. Sekali lagi bukan hanya sekedar pemilu serentak dipahami sebagai kerja besar, tetapi harapan yang juga ditumbuhkan di sana. Saya yakin kalau nanti pemilu serentak atau borongan istilahnya Mas Gun tadi sukses, ini akan menjadi capital kita era-era yang akan mampu menjawab kuatnya demokrasi Indonesia ke depan gitu. Dan jangan mundur diskursnya gitu. Nah, karena memang ya sekarang memang ada pandemi COVID, kita bisa dorong agar masyarakat lebih menggunakan protokol misalnya antisipasi dan sebagainya. Namun hal kayak gini-gini yang technicalities substansi harus beriringan. Next ya. Nah, saya kira kita dihadapkan pada tantangan untuk kemampuan menjawab, membangun visi besar keindonesiaan, serta memperkuat komitmen bersama ini menjadi titik tentu kita. Saya yakin kalau hal-hal teknis saja tidak segera diselesaikan, gitu, konsensus itu, maka hal-hal substansial nanti akan tergeser. Nanti diskusinya urusan kotak suara, ukuran gini, soal jadwal belum rampung, soal distribusi itu mestinya segera harus dibicarakan konsensus gitu, cepat gitu, supaya kesiapan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan. Nah, di sanalah nanti kita bicara tentang kontestasi menjawab keindonesiaan. Hal-hal gini nanti substansi keindonesiaan, kewarganegaraan kalau diangkat pasti akan bisa mampu menggeser soal reproduksi identitas, reproduksi hak dan sebagainya. Sekali lagi belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan saya kira ketika situasi ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk, ya pemilu hendaknya menjadi kepentingan bersama. Ini kuncinya. Kalau pemilu hanya jadikan sebagai keputusan sekedar para elit bagian 3 tadi, itu nanti akan terjebak pada segelintir kepentingan oligark. Saya berharap partai politik juga punya kemauan ke sana. Saya berharap masyarakat sipil juga punya kepentingan ke sana. Jangan sampai pemilu ini disimplifikasi sekedar yang berkepentingan adalah partai politik. Nah, cara membaliknya adalah dengan membuat pemilu ini harus menjadi isu publik. Isu publik yang saya bayangkan adalah beberapa hal yang kaitannya dengan pemilu, kaitan substansi maupun teknis. Saya kira ada usulan beberapa yang terakhir, beberapa usulan agenda. Next. Kita perlu menjadikan pemilu ini sebagai isu publik. Ini poin kunci. Jadi pembicaraan hal-hal konsensus. Apakah nanti jangan sampai ini ya berlarut-larutnya pembahasan technicality awal ini aja nanti bisa mempunyai implikasi pada jadwal kesiapan. Itu nanti kalau ke sana pasti diskursnya mesti soal teknis terus, dan kalau situasi teknis mesti kondisi darurat dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Menjadikan pemilu sebagai isu publik, agenda bersama, dan membangun komitmen perbaikan kualitas demokrasi. Jangan sampai terjadi kemunduran proses demokrasi gara-gara kegagalan pemilu dengan segala kerentanannya tadi.
yang menjadikan jebakan kembalinya otoritarisme. Saya punya pandangan bahwa kita perlu kawal pemilu 2024 itu belajar dari sukses dan gagal pemilu sebelumnya. Tidak sulit. Saya rasa rakyat itu relatif lebih siap gitu. Yang mungkin tidak siap adalah elit-elit menengah, dan itu butuh konsensus value, nilai yang menjadi tumpuan kita dalam demokrasi. Nah, yang terakhir, next, saya ingin ajak juga mengawal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan dan implikasi kekuasaan yang terbangun. Bahasanya sederhana, menjadi smart voters dan menjadi active citizenship. Yang kita butuhkan adalah pemilih-pemilih cerdas. Pemilih cerdas berarti dia punya kemampuan untuk mempelajari track record. Pemilih yang cerdas berarti kemampuan untuk memahami hubungan pemilu dengan demokrasi, hubungan pemilu dengan perubahan nasib, perubahan masyarakat dan seterusnya. Nah, itu artinya tidak cukup sekedar pemilu, tapi juga mengawal pasca pemilu dengan pembentukan kekuasaan. Saya kira itu, Mas Gun, sebagai pengawal pemantik diskusi. Nanti tentu Mas Hadar Gume akan banyak pengalaman mengenai pengelolaan pemilu, yang hal-hal yang penting untuk diutarakan sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Gun.